Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Hendak tawuran dan balap liar, belasan remaja ditangkap polisi. Tak perlu berobat ke luar negeri. Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta Bukit Tinggi kini miliki alat kateter jantung. Upaya Andre untuk kabur dari kejaran polisi di Lubuk Begalung, Padang, Minggu malam gagal. Pencuri alat-alat bengkel mobil ini tersungkur di tanah karena kakinya ditembak petugas. Saat digeledah di dalam mobil yang dipakai pelaku, polisi menemukan sejumlah mesin mobil serta peralatan bengkel yang diduga hasil curian. Selain itu, petugas juga menemukan sebilah senjata tajam jenis golok yang disimpan di kursi depan mobil tersebut. Hebatnya, untuk beraksi, pelaku menyewa sebuah mobil minibus yang akan mengangkut barang-barang hasil curiannya tersebut. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku telah beraksi di 5 lokasi di wilayah Kota Padang, Solo, Pariaman, Padang Pariaman, dan Pasaman. Pelaku sempat berusaha melarikan diri dan melawan petugas. Modus kejahatannya merental sebuah mobil dan berkunjung atau memantau bengkel-bengkel yang pada malam hari yang lengah atau yang tidak dijaga oleh pemiliknya. Yang bersangkutan masuk dan mengambil barang-barang berharga di dalam bengkel mobil tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang pemuda berusia 19 tahun saat ini tercatat sebagai jemaah haji termuda asal Dharmasraya. Dia menggantikan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Naufal Mahdiah tinggal seorang diri di Jorong Beringin Sakti, Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh. 12 tahun silam, ayah Naufal, Tarmizi, dan ibunya, Jufriyanti, telah mendaftarkan diri menjadi jemaah calon haji Dharmasraya. Naufal Mahdiah anak sematawayang. Tidak ada saudara yang hidup dan tinggal bersamanya di rumah peninggalan almarhum orang tuanya. Saat ini, Naufal Mahdiah berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Padang. Ya benar Mas, saya anak yatim piatu. Kedua orang tua saya dijadwalkan berangkat haji tahun ini. Tetapi Allah berkehendak lain. Orang tua saya meninggal dunia beberapa tahun lalu akibat sakit. Dan di tahun ini insya Allah saya akan menggantikan kedua orang tua untuk pergi haji. Di mata tetangganya, Naufal Mahdiah adalah anak yang baik dan rajin mengikuti kegiatan masyarakat di kampungnya. Untuk kesehariannya Naufal ini anak yang baik, mempunyai sifat kepribadian yang baik, sama lingkungan, sama teman, sama tokoh masyarakat dan agama dia sangat baik. Maka itu para tokoh dan tetangga kerabat lingkungan dia memberikan kemasukan atau nasihat untuk Naufal agar bisa menggantikan posisi orang tuanya untuk hijrah ke Tanah Suci untuk haji itu. Menurut data dari kantor Kemenak Dharmasraya, jemaah haji Dharmasraya berjumlah 228 orang. Dan salah satu jemaahnya adalah Naufal Mahdiah, jemaah calon haji termuda dari Kabupaten Dharmasraya. Benar bahwasanya ada jemaah haji kita yang termuda di Kabupaten Dharmasraya bernama Naufal yang berumur lebih kurang 19 tahun, dan alhamdulillah dengan semangat beliau
walaupun beliau adalah seorang mahasiswa yang sudah ditinggal oleh bapaknya, ditinggal oleh ibunya, tapi semangatnya untuk beribadah tetap karena ini adalah panggilan Allah. Naufal dan jemaah haji Darmasraya tergabung dalam kloter 13 dan berangkat pada tanggal 17 Juni mendatang. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Pasien penyakit jantung kini sudah lebih mudah untuk dirawat dengan menggunakan alat kateter jantung yang ada di Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta. Selain itu, biaya pengobatan bahkan ditanggung asuransi kesehatan, termasuk BPJS yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2023. Penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Berdasarkan riset kesehatan dasar 2013 hingga 2018 menunjukkan tren peningkatan penyakit jantung di Indonesia 0,5% pada tahun 2013 menjadi 1,5% pada 2018. Bagi yang mengalami penyakit jantung, beban biaya yang dikeluarkan pasien cukup besar, berkisar puluhan hingga lebih dari 100 juta rupiah. Dengan metode modern non-bedah, pasien mendapatkan pelayanan khusus jantung dengan durasi yang singkat dan bahkan biaya bisa ditanggung asuransi kesehatan ataupun BPJS. Kelebihan lainnya, pelayanan di ruang kateterisasi dapat dilakukan minimal 1 jam hingga 1,5 jam. Untuk pembiayaan dari pasien kateterisasi jantung ini memang sangat mahal ya. Kalau pasien umum itu satu stenting itu kira-kira menghabiskan 45 juta. Itu masih stentnya saja, kemudian belum rawatannya. Alhamdulillah per 1 Juni ini rumah sakit kita sudah bisa untuk bekerja sama menangani pasien-pasien BPJS. Jadi pasien BPJS tidak dipungut pembayaran sama sekali. Pasien merasa terbantu dengan hadirnya pelayanan ruang cath lab kardiointervensi ini. Pasien tidak hanya segera mendapat pelayanan dan penindakan, namun juga terbantu oleh pembiayaan yang bisa diklaim BPJS. Juga apalagi dengan ada alat-alat yang baru ini kan bisa dipergunakan lagi kalau misalkan bisa bagus kan, alhamdulillah bisa ngobatin orang lain juga gitu kan. Alat-alat yang canggih sekarang mudah-mudahan baru 1 jam. Iya BPJS. Alhamdulillah senang. Kalau untuk pelayanan senang juga, baik semuanya. Alat kateter jantung diharapkan dapat membantu masyarakat yang mendapat serangan jantung sehingga dapat meminimalisir angka kematian yang disebabkan oleh penyakit itu. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.